Selamat datang kembali di channel Sinema Singkat, destinasi terbaik untuk alur cerita film kalian. Dalam film kali ini, Sinema Singkat akan ngebahas satu film dengan plot twist paling di luar nalar pemikiran manusia normal. Menceritakan tentang Maika, seorang miliarder kaya raya yang meninggal secara tiba-tiba. Namun terjadi keanehan sehari setelah dia meninggal. Mayatnya menghilang dan penjaga rumah sakit mengatakan kalau dia melihat mayat Nona Maika bangkit dan berjalan. Seorang detektif bernama Jaime diminta untuk mengusut tuntas kasus ini. Apakah benar ada mayat yang bisa bangkit kembali? Atau apakah ada konspirasi besar dari hilangnya mayat si miliarder kaya ini? Langsung saja, inilah dia, The Body. Di awal film, terlihat seorang pria tua yang bekerja sebagai penjaga rumah sakit berlari melewati hutan. Entah apa yang mengejar pria tua ini sampai-sampai dia ketakutan seperti ini. Naasnya dari arah yang berlawanan, sebuah mobil melaju kencang lalu menabrak tubuh pria itu. Di lain tempat, kita akan berkenalan dengan seorang detektif bernama Jaime. Di malam itu dia mendapatkan telepon dari seorang polisi bernama Pablo. Detektif Jaime mendapatkan informasi kalau telah terjadi sebuah kecelakaan yang melibatkan seorang penjaga rumah sakit. Singkat cerita, detektif Jaime pun sampai di rumah sakit yang memang sudah ditunggu oleh Pablo. Pablo dengan basa-basinya menanyakan bagaimana kabar Jaime yang memang selama beberapa bulan ini dia berada di Berlin mengurus kasus lainnya. Juga menanyakan bagaimana kondisi putrinya yang bernama Eva yang sudah selama 4 tahun ini detektif Jaime tidak pernah menemui putrinya itu karena sibuk menangani kasus-kasus besar. Basa-basi ini membuat Jaime kesal, karena ada hal yang lebih penting untuk dibahas dari sekedar berbasa-basi menanyakan kabar. Pablo pun menjelaskan kalau pria tua yang terbaring ini bernama Angel Torres. Dia bekerja di Institut Forensik, yang kebetulan di hari ini adalah jatahnya dia jaga malam. Dia mengalami cedera di bagian kepala dan patah kaki. Kini kondisinya koma dan dokter tidak tahu kapan dia akan bisa sadar. Pengemudi mobil berkata kalau dia tidak melihat pria ini keluar dari hutan. Lantas, detektif Jaime bertanya, apa alasan pria ini kabur ke hutan tengah malam begini? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mereka pun langsung menuju ke rumah duka tempat Torres bekerja. Informasi yang mereka terima kalau Torres meninggalkan pos penjagaan di jam 8.30 malam. Lalu kabur ke hutan ketika mendengar alarm di ruangan pendingin tempat penyimpanan jenazah berbunyi. Sudah 3 tahun Torres bekerja di sini dan selama itu tidak sekalipun dia pernah mendengar alarm di kamar jenazah berbunyi. Lagi pula apa mungkin ada jenazah yang usil membunyikan alarm? Polisi yang lebih dulu hadir di rumah duka berkata kalau ada satu mayat yang hilang di malam Torres melarikan diri. Mayat itu bernama Maika Villaverde. Diketahui kalau wanita ini meninggal akibat serangan jantung. Detektif Jaime pun mencoba mencari petunjuk dari ruangan mayat ini. Dia melihat kalau ada kamera CCTV di setiap sudut ruangan bangunan ini. Tapi begitu dicek, semua kamera CCTV malah mati. Hanya ada satu yang nyala, kamera yang mengarah ke meja tempat Torres berjaga. Kamera CCTV merekam kalau memang benar Torres meninggalkan pos penjagaannya selama 15 menit. Tapi setelah itu dia terlihat berlari ketakutan lalu kabur meninggalkan tempat penjagaannya. Detektif Jaime berkata kalau pelaku sengaja melakukan ini semua untuk mempermainkan kepolisian. Lalu dia mencuri mayat itu untuk menutupi sesuatu. Bisa jadi barang bukti penghilangan nyawa. Detektif Jaime memerintahkan untuk semua timnya segera menjaga setiap sudut gedung ini baik dari dalam sampai keluar gedung. Setelah itu, detektif Jaime pun memeriksa latar belakang korban. Diketahui kalau Maika menikah dengan seorang pria bernama Alex. Seorang dosen kimia sekaligus direktur di perusahaan Farmatek milik Maika. Maika adalah anak ketiga. Dia punya 2 orang kakak perempuan yaitu Luna dan Gloria Villaverde. Laporan terbaru mencatat kalau Maika baru saja pulang dari perjalanan bisnis ke Los Angeles. Setelah kepulangannya dari perjalanan bisnis itu, dia malah kehilangan nyawanya akibat serangan jantung. Kita kembali dulu ke beberapa tahun sebelum peristiwa mengerikan ini terjadi. Saat di mana Maika Villaverde memutuskan untuk menikahi seorang pria bernama Alex. Terlihat kalau Maika ini sering bercanda dengan Alex dan kerap kali mengerjai Alex. Bahkan di saat-saat penting seperti di hari pernikahan mereka, Maika masih tetap saja ingin mengerjai Alex. No. Dan inilah kedua saudari Maika, Luna dan Gloria Villaverde. Di malam itu mereka menemani Alex untuk sebentar saja setelah kehilangan istri yang dia cintai itu. Sebelum mereka pergi dari tempat ini meninggalkan Alex dalam kesedihannya.
Sesaat setelah kedua saudari Maika dan juga adiknya pergi, Alex yang tadinya terlihat sedih, wajahnya langsung berubah drastis dan langsung pergi mengendarai motornya ke sebuah bangunan apartemen di tengah kota. Di tempat itu, dia menemui seorang wanita bernama Carla yang ternyata adalah selingkuhan Alex. Meskipun baru saja kehilangan istrinya, tapi itu tidak mengurungkan niat Alex untuk menemui selingkuhannya ini dan melakukan sesuatu yang di luar norma-norma agama. Akan tetapi terlihat kalau raut wajah kedua pasangan ini tampak panik dan khawatir dengan kematian Maika. Di saat yang bersamaan, Alex mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal, yang ternyata itu dari kepolisian Spanyol. Dia mendapatkan kabar kalau mayat istrinya yaitu Maika hilang dari rumah jenazah. Sebuah kabar yang pastinya membuat Alex dan Carla selingkuhannya semakin khawatir dengan kondisi mereka saat ini. Sebenarnya, apakah kedua orang ini terlibat dalam kematian Maika dan juga hilangnya mayat Maika? Pelan-pelan kita akan mengungkap misteri kasus kali ini. ¿Cómo que desaparecido? Lucía. ¿No habías hablado ya con ellos? ¿Desaparecido? Desaparecido, no lo sé, no lo sé. Claro que tengo que ir. Tanpa menunggu lama, Alex pun pergi ke rumah jenazah. Karena kalau dia tidak datang, polisi malah semakin curiga dengannya. Ini bisa menjadi alibi yang kuat baginya untuk menutupi konspirasi besar dari hilangnya nyawa Maika. Sesampainya di rumah jenazah, detektif Jaime menjelaskan kalau ada kemungkinan seseorang mengambil mayat Maika. Alex pun bertanya, bagaimana seorang bisa mengambil mayat istrinya? Bukannya tempat ini dijaga selama 24 jam penuh? Detektif Jaime kembali menjelaskan kalau penjaga yang berjaga di malam itu lari ketakutan dari pos penjagaan. Ada indikasi kalau mungkin si penjaga melihat sesuatu yang mengerikan di malam itu. Mereka belum tahu apa, tapi yang pastinya si penjaga sampai lari terbirit-birit bahkan sampai membuat dia tertabrak mobil dan kini koma di rumah sakit. Detektif Jaime punya dua teori dalam kasus ini. Kemungkinan pertama adalah pencurian mayat ini ada hubungannya dengan sekte yang ingin mempersembahkan mayat baru sebagai korban persembahan. Dan yang kedua mungkin ada hubungannya dengan penjualan organ dalam manusia. Kenapa hanya tubuh Maika yang diambil karena tubuhnya masih baru? Detektif Jaime pun bertanya, apakah semasa hidupnya Maika punya musuh? Secara dia adalah miliarder kaya yang punya bisnis di mana-mana, yang mungkin kompetitornya mencuri mayatnya untuk membalaskan dendamnya di dunia bisnis. Seingat Alex, istrinya ini tidak punya musuh ataupun masalah dengan siapapun selama hidupnya. Detektif kembali bertanya, kalau Maika tidak punya musuh, apa mungkin Alex lah yang punya musuh sehingga Maika terlibat dalam perselisihan itu? Tapi kembali lagi Alex berkata kalau dia tidak punya musuh sama sekali. Pablo menjelaskan kalau sebelumnya mereka pergi ke rumah Alex tapi dia tidak ada di sana. Itulah kenapa mereka menelepon Alex. Pablo pun bertanya di mana dia saat itu. Alex berkata kalau dia pergi keluar untuk membeli obat sakit kepala. El culto satánico, vandalismo, de tráfico de órganos. Tiene que tratarse de algo más. Maika no tenía problemas con nadie, mujer. Yo no sé por qué está pasando todo esto. Di saat yang bersamaan, Mateos masuk dan berkata kalau Dr. Tapia sudah datang. Kedatangan Dr. Tapia untuk membantu mereka membacakan hasil forensik Maika. Di saat Alex sendirian di ruangan itu, dia langsung menelepon Carla untuk memberitahukan kalau kini detektif dan pihak kepolisian menginterogasi dirinya. Dia menjelaskan ke Carla kalau penjaga rumah jenazah ini melihat sesuatu di malam mayat Maika menghilang, kemudian kabur dan tertabrak dan kini kondisinya koma. Alex curiga kalau ada sesuatu yang disembunyikan para kepolisian dalam kasus ini, sehingga dia meminta Carla untuk pergi ke rumah sakit tempat si penjaga dirawat untuk mencari informasi. No ha aparecido, pero aparecerá. Necesito que hagas. El está ingresado allí. ¿Conoces a alguien? ¿Se han detenido? No, claro que sí. Tienes que ir allí a averiguar lo que puedas. Kemudian, dia sengaja menghapus semua riwayat panggilan di handphonenya demi menjaga supaya Carla tidak terlibat dalam kasus ini. Aquí no se puede fumar. Tidak berselang lama, detektif Jaime masuk dan berkata kalau Dr. Tapia ingin bertemu dengannya. Dr. Tapia menjelaskan ke Alex kalau penyebab utama kematian Maika adalah serangan jantung. Pihak rumah sakit belum sempat melakukan otopsi sehingga ini adalah indikasi awal mereka. Dr. Tapia lantas bertanya, apakah selama ini Maika punya riwayat penyakit serius, misalnya skizofrenia, Parkinson ataupun epilepsi? Seingat Alex, istrinya tidak punya riwayat penyakit yang disebutkan tadi. Alex bingung apa kaitannya pertanyaan ini dengan hilangnya mayat istrinya. Dr. Tapia pun menjelaskan teori yang kemungkinan terjadi di dalam dunia medis. Dalam kasus ini adalah katalepsi, yaitu suatu kondisi di mana otot manusia menjadi kaku sehingga terlihat seperti orang ini meninggal. Artinya, ada kemungkinan kalau Maika bangkit dan berjalan di malam itu. Mendengar teori Dr. Tapia, detektif Jaime bertanya apakah mungkin pihak rumah sakit salah diagnosa. Tapi Dr. Tapia yakin kalau Maika sudah meninggal akibat serangan jantung.
Hanya saja, hilangnya mayat Maika membuatnya mempertimbangkan kembali kasus kematian Maika. Mereka harus melakukan otopsi untuk mengetahui penyebab kematian Maika yang sebenarnya. Dalam dunia medis, ada 2 penyebab manusia kena serangan jantung. Pertama adalah penyumbatan arteri, dan yang kedua adalah dengan cara sengaja membuat korban kena serangan jantung. Misalnya menggunakan zat atau obat penyetop jantung. Kini mayat Maika telah hilang, sehingga otopsi pun tidak bisa dilakukan. Mungkinkah Alex terlibat dalam kasus ini? Catalepsia. No tiene sentido. Si se hubiera despertado... ¿Realmente crees posible que el Toda cadáver... muerte es un homicidio son las situaciones extremo resultado. Me ha sorprendido su forma de... Di malam itu, Detektif Yaime dan Dr. Tapia pun berbincang tentang masa lalu. Diketahui kalau istri Detektif Yaime yang bernama Ruth meninggal karena kecelakaan. Dan Dr. Tapia lah yang sempat menangani istrinya sebelum akhirnya meninggal. Untungnya, Detektif Yaime dan putrinya selamat dalam kecelakaan naas itu. Sebelum Detektif Yaime kembali ke Spanyol mengusut kasus ini, dia pergi ke Berlin untuk mengunjungi putrinya, yaitu Eva. Akan tetapi rasa kehilangan istrinya masih membekas di diri Detektif Yaime. Di tempat lain, Mateus berdebat dengan Alex. Alex ingin pulang, tapi Mateus menahan dia karena detektif masih ingin menanyakan beberapa hal ke Alex. Lalu, tiba-tiba, seluruh listrik di tempat ini mati. Alex diminta untuk menunggu di dalam ruangan selagi mereka memeriksa saklar listrik di gedung ini. Ketika Alex sendirian di ruangan itu, dia mendengar suara yang datangnya dari kamar penyimpanan mayat. Di saat dia memeriksa ruangan itu, ada sebuah kotak biru di atas tempat pembaringan mayat Maika sebelumnya dibaringkan. Penasaran, Alex pun membuka kotak itu. Ternyata isinya adalah barang-barang Maika. Tapi tidak sampai di situ saja. Di sana, Alex menemukan sebuah botol berisikan serum yang mengandung racun dari laboratoriumnya. Serum ini adalah buatan lab farmasi milik Maika yang dikelola oleh Alex. Kita kembali dulu ke sehari di saat Maika masih hidup. Ternyata Alex sengaja memasukkan setetes serum ini ke dalam anggur. Serum inilah yang menyebabkan jantung Maika berhenti berdetak. Tepat setelah kepulangannya dari Los Angeles, Alex memberikan anggur itu ke Maika. Di hari ini sebenarnya Maika ingin merayakan keberhasilan bisnisnya di kota Los Angeles dengan Alex. Akan tetapi Alex menolak dengan berkata kalau hari ini dia ada rapat penting di lab. Tidak terima dengan penolakan itu, Maika mengungkit kalau perusahaan yang kini dikelola oleh Alex adalah miliknya. Kalau bukan karena Maika, pastinya Alex sampai saat ini masih jadi dosen yang penghasilannya begitu-begitu saja. Jadi dia harus tahu diri siapa dia. Ya, inilah salah satu sifat buruk Maika. Dia adalah wanita yang seperti ini, dominan dan sangat merendahkan Alex dengan kekayaannya. Dari kejauhan, Alex melihat Maika meminum anggur yang sudah dia campurkan dengan serum beracun tadi. Rasa takut, panik, dan cemas seketika menyelimuti tubuh Alex. Ini adalah pengalaman pertama kali dalam hidupnya melakukan rencana penghilangan nyawa istrinya sendiri. Maika, tengo una reunión. No nos hemos visto en 3 horas. Estás donde estás. Serum itu belum bereaksi. Perlu beberapa hari sampai jantung Maika berhenti berdetak. Di saat Maika selesai berendam, dia langsung menghubungi Christina, asisten pribadinya. Dia meminta supaya rapat Alex hari ini dibatalkan saja, karena mulai hari ini, dia sebagai pemilik perusahaan memecat Alex dari labnya. Alex pun tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang Maika lah yang punya perusahaan tersebut. Tapi nyatanya Maika hanya mengerjai Alex. Telepon miliknya ini mati, dan dia tidak benar-benar menelepon Christina. Ini juga salah satu sifat Maika yang dibenci oleh Alex. Bercandaannya gak lucu dan mengancam karir seseorang. No va a volver al laboratorio. Para la carta de despido. Kembali ke saat ini, Alex langsung menyembunyikan serum itu ketika para polisi dan detektif Yaime datang menemui dia. Polisi Mateus bertanya apa yang dilakukan Alex di sini, dan kenapa barang-barang pribadi Maika yang sebelumnya disimpan di loker dia buka, dan di mana handphone milik Maika. Merasa dicurigai, Alex menjelaskan kalau sebelumnya dia mendengar ada suara. Jadi dia memeriksa tempat ini dan barang-barang ini sudah ada di sini ketika dia masuk. Pastinya detektif Yaime tidak percaya begitu saja dengan apa yang dikatakan Alex. Dia curiga kalau Alex mencoba menghilangkan barang bukti yang penting. Detektif Yaime meminta Alex untuk mengeluarkan seluruh barang-barang yang ada di kantongnya. Mau tidak mau, suka tidak suka, Alex pun mengeluarkan isi kantongnya. Tapi tidak dengan serum yang dia temukan tadi. Detektif tidak percaya begitu saja. Dia mulai merasakan ada gelagat aneh di diri Alex. Sehingga dengan sedikit paksaan dia menggeledah kantong Alex. Dan dia temukanlah serum yang sengaja disembunyikan Alex tadi. Dengan terbata-bata, Alex menjelaskan kalau dia menemukan serum ini di lantai dan ingin membuangnya.
Detektif langsung mencecar Alex dengan banyak pertanyaan. Ini serum apa dan untuk apa yang membuat Alex semakin tersudutkan? Di saat yang bersamaan, telepon Alex berbunyi. Detektif membiarkan dia menjawab telepon itu. Telepon itu dari Carla, dia kini sudah berada di rumah sakit tempat si penjaga dirawat. Alex langsung mengalihkan pembicaraannya seolah-olah dia lagi berbicara dengan adik perempuannya, Erika. Untungnya Carla ngerti dengan kondisi ini kalau Alex sedang bersama dengan polisi. Proses interogasi Alex belum selesai sampai di sini. Tapi sebelum itu Alex meminta izin ke toilet dulu. Begitu ada kesempatan Alex kembali menelepon Carla. Dia berkata kalau kondisinya tidak baik-baik saja. Polisi mulai mencurigainya, ditambah lagi ada orang yang membuka loker Maika dan mencuri HP Maika. Dia harus segera menemukan handphone itu. Sepertinya ada orang yang tahu kalau dia meracuni Maika karena tadi dia menemukan serum TH16 yang berisikan racun di loker Maika. Serum yang dia gunakan untuk menghilangkan nyawa Maika. Creo que alguien sabe algo. También ha aparecido el frasco de tía. Pero alguien ha forzado la taquilla. Entender qué ha pasado con Maika, ¿por qué? Lagi-lagi kembali terjadi keanehan. Ketika Alex berada di toilet, dia mendengar suara jendela terbuka. Dan di sana, Alex menemukan sebuah surat yang berisikan reservasi makan malam di sebuah restoran. Ya, tempat Alex dan Maika merayakan keberhasilan bisnis Maika. Siapa sebenarnya yang melakukan ini semua? Apakah mungkin mayat Maika bangkit dan sengaja meletakkan surat beserta serum beracun itu untuk membalaskan dendamnya ke Alex? Untuk menjawab ini, kita kembali lagi ke saat di mana Maika masih hidup. 1 hari sebelum Maika kehilangan nyawanya. Saat-saat di mana dia mulai mencurigai kalau Alex bermain gila dengan wanita lain. Karena di suatu malam, tepatnya tengah malam, Alex diam-diam melihat pesan di ponsel yang bertuliskan, "Ku tutup mataku dan kau masih bersamaku." Una peca, que no voy a perderte. Pesan yang sama dengan yang ada di undangan makan malam ini. Panik dengan situasi ini, Alex mencoba menghilangkan barang bukti ini, merobeknya dan memasukkannya ke dalam toilet. Tapi toilet kotor itu tidak bisa di-flush. Dan ketika polisi Mateus masuk ke dalam toilet, terpaksa Alex mengambil robekan undangan itu dan menelannya dari toilet yang sangat kotor ini. ¿Qué coño está haciendo? ¿Sabe que aquí no se puede? ¿Qué pasa? Setelahnya, Alex pun dibawa ke ruangan kontrol gedung ini. Detektif menjelaskan kalau seluruh gedung dikendalikan dari ruangan ini, mulai dari kelistrikan sampai ke kamera CCTV. Detektif curiga kalau si pelaku masuk dari ruangan udara ini, kemudian mematikan saklar dan juga kamera CCTV. Pasti pelaku itulah yang mengambil mayat Maika dan membawanya keluar dari lubang udara ini. Hal ini dikonfirmasi oleh polisi Norma yang menemukan jejak kaki di tangga darurat menuju atap. Detektif kembali bertanya ke Alex, 20 Maret 2012. Apakah tanggal tersebut ada artinya untuk Alex? Karena detektif melihat kalau si pelaku sengaja mengubah tanggal dan tahun di kalender. Detektif menduga kalau pelaku sengaja melakukan ini untuk mengingatkan Alex akan sesuatu yang pernah terjadi di tanggal tersebut. Pintu keamanan ini adalah jalan satu-satunya masuk ke tempat ini, dan perlu kode akses supaya bisa masuk ke dalam sini. Tapi ternyata si pelaku sudah mengubah kode akses tersebut, dan kodenya adalah 20-03-2012. De marzo de 2012. Han cambiado el código esta misma noche. Adivínalo. Ya, lagi-lagi sebuah kebetulan yang aneh. Kode ini sama dengan kode akses laboratorium Alex, tempat di mana dia membuat serum beracun tersebut. Di hari itu, Alex dikejutkan dengan kedatangan Maika di laboratoriumnya. Kedatangannya di sini untuk mengajak Alex makan siang bersamanya. Padahal sebelumnya dia sudah ada janji dengan Carla. Tidak hanya kehadiran Maika yang membuat Alex terkejut, Maika menyiapkan satu kejutan lainnya untuknya. Ya, dia menghadiahkan Alex 1 unit motor baru. A partir de hoy quiero que plateada. Ahora. Kembali ke masa sekarang, detektif menjelaskan kalau kemungkinan si pencuri menggunakan lift ini untuk membawa mayat Maika. Kemudian detektif juga bertanya berapa ukuran sepatu Alex, karena dia baru mendapatkan informasi kalau petugas Norma menemukan jejak kaki. Di saat yang bersamaan kembali lagi terjadi keanehan. Lampu di lift mengalami gangguan dan begitu pintu lift terbuka, ada yang sengaja menyalakan alarm kebakaran. Sehingga seluruh lorong menuju ruangan penyimpanan jenazah pun penuh dengan air. Di saat yang bersamaan, Alex menerima telepon dari Carla. Dia langsung berkata ke Carla kalau jangan menelepon dulu, karena kini polisi sudah mulai mencurigai dirinya. Akan sangat berbahaya bagi mereka jika terus berkomunikasi untuk saat ini.
Lagi-lagi, Alex menemukan kejanggalan. Dia menemukan gelang pasien milik Maika. Apakah dia sudah mulai gila? Apakah mungkin memang Maika bangkit dan ingin membalaskan dendam ke dirinya? Alex mulai berhalusinasi, merasa kalau Maika atau roh yang menyerupai Maika kini mulai mengawasi dirinya. Alex yakin kalau ini semua adalah ulah Maika, mulai dari serum dan juga surat yang bertuliskan pesan Carla ke dia. Alex yakin kalau ini semua adalah perbuatan Maika. Dia masih hidup dan kini mulai mempermainkan Alex dan juga otaknya. Carla, ahora no puedo hablar. Alex tidak menyadari kalau sedari tadi detektif Jaime sudah berdiri di belakangnya. Detektif yang curiga langsung menyita handphone milik Alex, tapi seluruh riwayat panggilan dan juga pesan sudah dihapus Alex dengan sengaja. Sulit untuk melacak nomor siapa yang menelepon Alex. Di saat itu juga, polisi Norma telah menyusuri seluruh area hutan. Dikarenakan hujan yang deras, anjing pelacak sulit mencari jejak kaki pelaku. Puntung rokok inilah yang menyebabkan alarm kebakaran menyala. Puntung rokok yang sebelumnya dinyalakan oleh Alex. Pablo kemudian berkata kalau laporan serum TH16 juga sudah tiba. Serum itu adalah racun jantung dan sebenarnya sangat dilarang dipakai untuk medis. Racun ini dibuat dari sejumlah cairan reptil dan jika sudah bercampur dengan darah akan menyebabkan jantung berhenti 8 jam setelah ditelan dan tidak meninggalkan jejak di tubuh korban. Mendengar laporan Pablo, detektif langsung meminta supaya Alex dikunci di ruangan ini. Kini statusnya menjadi tersangka utama karena sebelumnya serum itu berada di kantongnya. Necesitamos un coche de transporte. Mételo en una habitación cerrada. Alex dikurung di ruangan yang berseberangan dengan kamar jenazah. Ketika dia berada di ruangan itu, pandangannya terfokus kepada satu titik yang membuat dia semakin panik tidak karuan. Ketika dia membuka jendela, bagaimana mungkin ada gelas berisi anggur di ruangan ini? Siapa yang menaruh gelas ini? Seketika bulu kuduknya merinding. Tubuh Maika yang pucat muncul di belakangnya dan... Mimpi ternyata guys, serangkaian kejadian aneh yang dialami hari ini membuat dia bermimpi buruk. Alex dikurung di ruangan ini dan di luar para polisi menjaga ketat pintu ruangan supaya Alex tidak kabur. Namun tiba-tiba ada suara musik yang datangnya dari ruangan penyimpanan jenazah. Suara itu berasal dari satu kantong mayat. Penasaran, Alex nekat membuka kantung itu. Ternyata di dalamnya ada handphone yang berdering. Aduh, begitu terkejutnya dan merindingnya Alex ketika melihat kalau panggilan itu berasal dari Maika. Ketika dia mengangkat panggilan itu, hanya ada suara erangan yang tidak jelas, seperti berasal dari alam lain. Lalu panggilan pun terputus. Di saat Alex melihat nama jenazah ini, pintu ruangan dibanting dengan sangat kuat. Alex melihat ada sekelebat bayangan dari ruangan tersebut, tapi pintu menuju ruangan itu tidak bisa dibuka. Siapa yang membanting pintu itu? Mungkinkah dia pelaku pencuri mayat Maika? Atau mungkin Maika sendiri yang sengaja mempermainkan Alex. Alex kembali memeriksa handphone tadi. Semua log panggilan berasal dari Maika. Ketika dia menelepon kembali nomor itu, yang mengangkat adalah seorang pelayan restoran bernama Patricia. Dia menemukan handphone Maika di restoran ini. Ya, handphone Maika yang hilang itu anehnya malah berada di restoran. Bagaimana bisa bukannya sebelumnya handphone itu ada di rumah sakit dan hilang? Alex lantas menjelaskan bagaimana handphone itu bisa di sana, karena istrinya ini baru saja meninggal. Apa ada orang yang sengaja menaruh handphone itu di sana? Kalau memang iya, apakah si pelayan ini sempat melihat ciri-ciri orang tersebut? Tapi si pelayan berkata kalau dia tidak melihat ada orang yang sengaja meninggalkan handphone itu di sini, karena handphone itu ditemukan di kamar mandi. Misteri hilangnya mayat Maika ini semakin aneh dan semakin seru, teman-teman. Alex pun teringat kalau memang dia dan Maika pernah ke restoran tersebut. Ya, mereka ke restoran tersebut sebelum Maika pergi ke Los Angeles. Awalnya, Maika mengajak Alex ikut bersamanya ke Los Angeles. Tapi Alex beralasan kalau dia tidak bisa ikut karena ada pengujian hak paten. Saat itu di restoran, Maika melihat ada seorang pria yang kebetulan adalah kenalannya. Dia kemudian menghampiri pria tersebut. Alex melihat kalau Maika terlihat sangat akrab dengan pria itu. Pues vuelvo en unos minutos para tomarles nota mientras espera. No, gracias, estoy bien. Ketika Maika kembali, dia bertanya siapa pria tadi. Maika berkata kalau pria tadi adalah terapisnya. Ya, dia butuh sosok terapis untuk menangani kejiwaannya. Mi psicoanalista. Hay muchas. Kemudian, Alex menelepon Carla menggunakan handphone ini. Dia berkata kalau kini polisi menguncinya di ruangan. Kemungkinan dia menjadi tersangka utama dalam kasus hilangnya mayat Maika.
Dia meminta Carla untuk mencari informasi siapa itu Javier Alonso. Karena handphone ini miliknya, Alex curiga kalau Javier adalah orang yang ditemui Maika sewaktu di restoran. Alex punya teori kalau handphone Maika yang hilang itu sengaja ditaruh oleh Javier Alonso di restoran. Dia adalah kunci dari semua keanehan ini dan kunci dari hilangnya mayat Maika. Algo me dice que era Javier Alonso. Hace unas semanas Maika se encontró un tipo en este el cadáver del tal Javier Alonso. Tiene que ayudarme. Sementara itu di tempat lain, detektif Jaime melamun teringat dengan masa lalunya. Hari di mana dia, istrinya dan juga anaknya mengalami kecelakaan. Dan tepat di hari ini, kecelakaan itu terjadi. Kecelakaan naas yang menimpa istri tercintanya. Dokter Tapiala yang memeriksa tubuh istri detektif Jaime. Sampai dia disadarkan oleh lamunannya ketika petugas Pablo membawakan berkas dari Gloria Villaverde. Ya, Gloria adalah adik sekaligus pengacara pribadi Maika. Dari catatan ini, mereka bisa mengembangkan kasus ini dan mungkin menjadi bukti kuat kalau bisa saja ada keterlibatan Alex dalam hilangnya nyawa Maika. Alex pun dibawa ke ruangan untuk diinterogasi. Tanpa basa-basi, detektif berkata kalau dia mencurigai Alex sebagai pembunuh istrinya, yaitu Maika. Senjata yang dia gunakan adalah serum TH16. Dia kemudian mencuri tubuh Maika supaya pihak rumah sakit tidak bisa mengautopsi tubuhnya. Atas dasar apa detektif mencurigai Alex? Pertama adalah dari awal dia datang ke sini tingkahnya sudah aneh. Ditambah lagi dengan ditemukannya serum beracun itu di kantong Alex. Tentu saja Alex tidak terima dengan tuduhan itu dan berusaha mengelak. Mana mungkin dia meracuni istrinya sendiri. Lagi pula untuk apa dia melakukan hal itu? Toh selama ini hubungan pernikahan mereka baik-baik saja. Lagi pula adalah sebuah kekonyolan membawa barang bukti ke tempat ini. Detektif Jaime tidak menyerah menggali informasi dari Alex. Dia yakin betul kalau Alex melakukan semua ini. Detektif mencari informasi mulai dari awal sekali, dari pertama Alex bertemu dengan Maika. Karena menurut detektif mereka berdua ini sangat berbeda secara usia, status, dan semuanya lah. Pasti ada sesuatu yang dikejar Alex dari Maika. Mau tidak mau, Alex pun menceritakan kalau mereka bertemu di Avalon, sebuah tempat di Pulau Santa Catalina dekat Los Angeles. Suatu hari dia ke gunung dan secara kebetulan ban mobilnya malah kempes. Dan di saat itulah dia untuk pertama kalinya bertemu dengan Maika. Di momen itu Maika sangat baik dengannya, sehingga mereka jadi dekat. Ditambah lagi mereka menginap di hotel yang sama, yang semakin membuat hubungan mereka semakin akrab. Setelah itu detektif Jaime kembali bertanya bagaimana dia menemukan tubuh istrinya. Dia ingin Alex mendeskripsikan kejadian itu secara detail. Di hari itu, ketika Alex pulang dari kerja, dia menemukan Maika terbaring di sofa dan sudah meninggal. Awalnya dia mengira kalau Maika hanya tertidur, tapi nyatanya Maika sudah kehilangan nyawanya. Terakhir kali Alex melihat Maika masih hidup adalah di pagi hari. Detektif kembali bertanya, apakah benar dia mencintai istrinya? Karena detektif merasa aneh dengan ketenangan Alex atas kematian istrinya itu. Lalu, kemana dia di malam setelah istrinya meninggal? Kenapa dia tidak ada di rumah ketika polisi datang ke rumahnya? Sebelumnya, dia berkata kalau dia membeli obat sakit kepala. Kalau begitu, mana obatnya? Coba perlihatkan. Itulah yang dikatakan oleh detektif. Bukankah dia langsung ke sini setelah membeli obat? Sebuah pertanyaan yang membuat Alex semakin terdiam. Detektif meminta supaya dia jujur saja, tidak perlu ada lagi yang perlu disembunyikan. Karena kini mereka punya bukti yang pastinya membuat Alex lebih tersudutkan lagi. Si lo hubiera hecho no sería tan idiota de En su comportamiento, ¿cómo conoció a su mujer? En la isla de Santa Catalina. Llegué a casa del trabajo y me encontré. La última vez que la vio Casi casi estuvimos recordando a Así que Mike. los analgésicos... Detektif menunjukkan berkas kalau selama 3 bulan ini Maika menyewa seorang detektif untuk mengikuti dan memata-matai Alex, beserta kontrak pernikahan antara Alex dan juga Maika. Dalam berkas ini, Maika mencurigai kalau Alex berselingkuh. Dan kalau hal itu terbukti benar, dia sudah melanggar kontrak pernikahan mereka. Dia akan kehilangan semua hak dan juga pembagian harta gonogini jika perceraian itu akibat perselingkuhan. Inilah yang membuat detektif yakin dengan teorinya kalau memang benar Alex ketahuan berselingkuh. Lalu dialah yang menghilangkan nyawa Maika, kemudian mencuri mayatnya supaya tidak ada proses otopsi. Dan nantinya, harta Maika akan menjadi miliknya. Ya, sekarang polisi sedang menuju rumah detektif yang disewa oleh Maika, yaitu detektif Javier Alonso. Begitu terkejutnya Alex mendengar nama itu. Ya, Javier Alonso. Nama yang sama dengan yang ada di kamar mayat sebelumnya. Alex membawa detektif ke ruangan jenazah untuk melihat sendiri kalau Javier Alonso, si detektif itu, sudah mati. Tubuhnya ada di sini, di kamar jenazah ini. Lihatlah namanya. Detektif heran ada apa dengan orang ini. Nama yang tertera di sini jelas-jelas bukan Javier Alonso, melainkan Diego Aguilar.
Gimana, semakin aneh kan? Semakin menambah misteri kasus hilangnya Maika. Detektif Jaime menerima telepon dari Pablo. Timnya sudah sampai di tempat tinggal Javier Alonso. Dan mereka tidak menemukan bukti apapun di sini ataupun kasus yang sudah diselidikinya. Seseorang sudah mencuri harddisk komputernya seolah sengaja menghilangkan jejak. Mendengar itu, detektif meminta Pablo dan timnya untuk segera ke rumah Alex, biar dia yang mengurus surat penggeledahan. Sementara itu, hujan deras menyebabkan jalanan terputus. Akibat tiang listrik yang tumbang, pihak kepolisian pun terlambat datang ke rumah sakit untuk menjemput detektif Jaime dan juga Alex. Di saat yang bersamaan juga, penjaga rumah sakit tersadar dari komanya. Inilah yang ditunggu oleh detektif Jaime. Petugas ini pasti melihat sesuatu yang melibatkan Alex dalam pencurian mayat Maika. Melihat ada kesempatan, Alex pun menghubungi Carla yang sudah bersiap-siap kabur dari apartemennya. Ternyata, Carla sudah mengetahui kalau Javier Alonso adalah seorang detektif. Dia bisa tahu karena ada seseorang yang sengaja meletakkan amplop berisikan harddisk di bawah pintu apartemennya ketika dia berada di rumah sakit tempat si penjaga dirawat. Harddisk itu berisikan foto-foto perselingkuhan mereka. Tidak hanya itu saja, file itu juga berisikan rekaman percakapan Alex dengan Carla. Selama ini, ternyata handphone Alex sudah disadap. Carla ingin segera pergi dari tempat ini mencari tempat yang lebih aman bagi dia. Karena pastinya dia akan ikut terlibat dalam kasus penghilangan nyawa jika Alex terbukti bersalah. Saking ketakutannya Carla, dia bahkan berkata kalau dia menyesal bertemu dengan Alex. Bukan ini yang dia inginkan dari hubungan mereka. Dari balik telepon, Alex mendengar kalau lift apartemen Carla macet. Ditambah lagi, Carla merasa kalau dia seperti diawasi dan diikuti oleh seseorang. Ya, benar saja. Ketika dia sampai di bawah, seseorang di belakangnya menyalakan mobil dan telepon pun terputus dengan suara dentuman seperti tabrakan. Yo no deberíamos haber dejado la sensación de que... Mendengar itu, Alex keluar dari ruangan kemudian mencoba pergi dari tempat ini. Tapi dia tidak mau mengatakan alasannya pergi itu apa, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan Alex. Pagi pun tiba, badai sudah mereda dan Alex sudah tersadar dari pingsannya. Pada akhirnya dia memberikan alamat Carla supaya pihak kepolisian bisa memeriksa apakah Carla baik-baik saja. Kembali lagi, detektif Jaime menginterogasi Alex, mulai dari awal dan kali ini dia tidak mau ada kebohongan lagi. Alex pun mulai bercerita, namanya adalah Carla Miller. Dia bertemu dengannya 8 bulan yang lalu di kampus tempat dia mengajar. Alex langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Awalnya hubungan ini hanya sebatas antara dosen dan juga mahasiswi, tidak ada yang aneh. Sampai pada akhirnya mereka semakin intens bertemu dan ya mereka pun berpacaran. Alex tidak mengatakan kalau dia sudah menikah. Karena Carla pun punya pacar saat itu. Maika pun mulai curiga dengan sikap dingin Alex terhadapnya. Awalnya Alex ingin menghentikan hubungan perselingkuhan ini, tapi pada akhirnya mereka berdua pun jatuh dalam hubungan yang semakin dalam lagi. Alex mengakui kalau bersama dengan Carla adalah hal yang terbaik dalam hidupnya. Ada sesuatu di diri Carla yang tidak dimiliki oleh Maika. Sampai pada akhirnya di malam itu Alex pun jujur kalau dia sudah menikah. Pengakuan Alex ini membuat Carla hancur hati dan merasa dihianati seolah-olah Alex hanya menginginkan tubuhnya. Setelah kejujurannya yang menyakitkan itu, Carla berhenti menemui Alex. Hal ini membuat Alex gila. Dia semakin jatuh cinta dengan Carla. Hubungan ini tidak bisa dihentikan lagi. Akan tetapi Maika semakin gencar mencurigai Alex. Hubungan ini bagikan buah si malakama. Jika dia tetap bersama Maika, dia tidak pernah merasakan bahagia. Tapi jika dia memilih Carla dan menceraikan Maika, dia tidak dapat pembagian harta gonogini sepeser pun. Sehingga di situasi ini, Alex lah yang berinisiasi ingin menghilangkan nyawa Maika. Tapi dia harus membuat kematian Maika seolah disebabkan oleh kecelakaan. Meskipun Alex sudah menceritakan semuanya, detektif Jaime masih merasa ada yang janggal dengan kejadian ini. Jika Alex sudah menyiapkan segala sesuatunya dengan sangat teliti, lantas bagaimana bisa mayat Maika menghilang? Apakah dia hidup kembali? Alex pun punya teori akan hal ini. Sepertinya anggur yang dia teteskan serum beracun itu ditukar oleh Maika. Lalu dengan bantuan detektif Javier Alonso, dia mendapatkan obat yang bisa membuat ototnya tegang seperti yang dikatakan Dr. Tapia. Kemudian di malam harinya dia bangkit lalu melancarkan semua rencananya bersama dengan detektif Javier Alonso. Tapi teori ini sangatlah beresiko menurut detektif Jaime. Puedo tomar un neuroleptic. Di saat yang bersamaan, polisi Norma mengetuk pintu ruangan dan berkata kalau Pablo menelepon. Mereka sudah sampai di rumah Alex. Di sana mereka menemukan dena rumah jenazah beserta jalur pelarian dan juga cara bagaimana mensabotase kamera CCTV.
Tubuh Maika tidak ada di sana, tapi mereka menemukan ada cangkul dan juga tas di bagasi mobil Alex, juga ukuran sepatu yang cocok dengan jejak kaki di tangga darurat. Mereka juga menemukan pistol ilegal dan ada bekas kalau pistol ini pernah dipakai. Di saat yang sama, polisi yang menjaga petugas rumah jenazah menelepon memberitahukan kalau si penjaga sudah sadar. Dan inilah dia cerita dari si penjaga di malam itu. Jadi ceritanya di malam itu, si penjaga melihat kamera CCTV bermasalah, sehingga dia pun memeriksa seluruh CCTV di tempat ini. Si penjaga melihat kalau ada satu lemari penyimpanan mayat yang terbuka. Kemana mayat itu pergi, sampai dia melihat tubuh Maika sudah terbaring di lift. Merasa aneh dengan hal ini, dia pun menelepon pihak kepolisian. Tapi dari belakang seseorang muncul dan mulai mencoba menembaki dia. Itulah yang membuat si penjaga kabur karena dia mencoba menyelamatkan dirinya. Cerita dari penjaga ini sinkron dengan temuan Pablo sebelumnya. Pistol yang mereka temukan di rumah sesuai dengan peluru yang mereka temukan di tempat ini. Alex tidak terima dengan tuduhan detektif Jaime karena dia tidak melakukan itu semua. Alex yakin betul kalau yang melakukan ini semua adalah Maika dan juga Javier Alonso si detektif. Di malam itu dia membangkitkan Maika kemudian menjalankan rencana mereka supaya Alex lah yang tertuduh melakukan kejahatan ini. Akan tetapi detektif tetap menetapkan Alex sebagai tersangka utama, didukung oleh seluruh barang bukti yang mereka temukan di rumah Alex. No ha hecho nada, hijo de puta. Planos del depósito, los escondimos. Tenemos los planos. Ha estado toda la noche improvisando, jugando. No se cansa. Tanpa perlu menunggu lama dengan alasan yang berbelit-belit, Alex pun ditangkap dan dibawa ke kantor polisi. Di tengah perjalanan, detektif Jaime menerima telepon dari polisi yang ditugaskan ke alamat tempat tinggal Carla. Ini yang semakin aneh lagi. Bangunan apartemen itu sudah kosong, seperti tidak pernah ditempati sama sekali. Kemudian di tengah jalan, iring-iringan mobil ini pun di-stop. Pablo menginformasikan kalau mereka menemukan mayat di tengah hutan. Mungkinkah mayat inilah yang selama ini kita cari? Kantung mayat itu pun mereka tarik naik ke atas, dan ketika detektif Jaime membuka kantung itu, inilah mayat Maika yang selama ini mereka cari. Artinya, Maika tidak bangkit dari kematian seperti yang dikatakan Alex. Di saat itu juga, detektif Jaime mengatakan kalau tempat tinggal yang dikatakan Alex, yaitu apartemen Carla, sudah kosong selama 1 tahun. Gila, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah ini semua adalah hayalan Alex? Tidak ada Carla Miller di tempat itu, bahkan di kota Spanyol sekalipun. Mereka bahkan sudah mencari di kampus tempat Alex mengajar dan tidak ada siswi bernama Carla Miller. Ini semua hanyalah alibi yang dibuat-buat oleh Alex supaya dia tidak menjadi tersangka dalam kasus ini. Tapi nyatanya adalah dia adalah pelaku utama dari kasus penghilangan nyawa dan juga pencurian mayat ini. Dalam keadaan syok dan trauma dengan kenyataan yang terjadi saat ini, Alex masih mencoba kabur dari detektif Jaime. Tapi entah bagaimana, tubuh Alex tiba-tiba menjadi lemah dan tidak berdaya. Dengan santainya, detektif Jaime mendekati Alex yang mulai terkulai lemas. Dadanya nyeri, seperti dia mulai mengalami serangan jantung. Persiapkan diri kalian untuk plot twist yang sebenarnya. Detektif Jaime menceritakan sebuah kisah pilu yang menerpa hidupnya dan keluarganya 10 tahun yang lalu. Di suatu malam, dia, istrinya, dan juga putrinya mengalami kecelakaan mobil. Pihak kepolisian berkata kalau itu adalah kecelakaan lalu lintas. Tapi bagi detektif Jaime, peristiwa itu adalah kasus penghilangan nyawa. Dia dan putrinya hanya mengalami luka ringan. Tapi wajah istrinya hancur akibat benturan yang sangat kuat itu. Detektif Jaime yakin kalau orang yang menabrak mereka pasti dalam keadaan mabuk atau sedang teler. Si penabrak meninggalkan mereka di sana layaknya seperti anjing di tengah jalan. Ya, peristiwa itu merenggut nyawa istrinya seketika. Sampai setahun setelah peristiwa itu, trauma putrinya akan kecelakaan itu pun mulai menghilang. Dan putrinya mulai mengingat kejadian itu. Dia melihat ada gantungan kunci yang tergantung di mobil itu. Kunci Hotel Avalon di Pulau Santa Catalina. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan selanjutnya apa? Ya, pelaku penabrakan itu adalah Alex. Mobil inilah yang dikatakan dia sewaktu detektif Jaime menginterogasi dia. Di malam itu dia bersama dengan Maika. Awalnya dia ingin bertanggung jawab dan ingin membawa mereka ke rumah sakit. Tapi Maika menolak karena ini akan membuat karir bisnisnya hancur kalau dia ketahuan mabuk ataupun mengkonsumsi obat terlarang. Kalian tahu siapa anak kecil itu? Dia adalah Carla, selingkuhan Alex. Nama sebenarnya adalah Eva. Mereka sudah menyiapkan balas dendam ini selama 10 tahun. Detektif Jaime yang menelepon Alex di malam itu dan yang juga mencuri mayat Maika dari rumah jenazah.
Lalu ketika dia selesai menguburkan mayat Maika di hutan tadi, Eva atau Carla membawa mobil berisikan sepatu dan cangkul itu ke rumah Alex untuk menjadikan barang bukti. Eva ditugaskan menaruh handphone milik Maika di toilet restoran Arabesco. Sementara detektif Yaimela yang memasukkan handphone ke kantung mayat, dia juga yang menelepon seolah-olah dia adalah Maika. Meskipun cara balas dendam mereka sangat ironi dan berbahaya, tapi nyatanya Eva berhasil membuat Alex terpincut dan menghilangkan nyawa istrinya sendiri. Di malam kematian istrinya, ketika Alex menemui Carla, di saat ada kesempatan, Carla meneteskan racun itu ke minuman Alex. 8 jam sudah racun itu berada di tubuh Alex. Sekarang, racun itu sudah mulai bereaksi. Pronto se reunirá. Provoca un paro cardíaco a las 8. Sebuah kisah balas dendam dengan plot twist paling epik dan berlapis-lapis. Bagaimana menurut kalian konten kali ini? Apakah yang dilakukan detektif Yaime dan juga anaknya Eva adalah hal yang baik untuk dilakukan? Tinggalkan komentar kalian di bawah. Terima kasih sudah menonton konten kali ini. Sampai ketemu di film menarik lainnya.